ingin metro yang mungil itu sebagai kota kecil yang seksi. Gampang aja ngukurnya, orang belum ke Lampung deh kalau belum ke metro gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun masih bersama Aini Putri di podcast Cowok Ekam Channel dalam segmen politik. Nah, kali ini Putri kedatangan tamu wanita cantik yang sudah tidak asing lagi di Provinsi Lampung, khususnya di Kota Metro. Nah, dia itu dijuluki si Wonder Woman-nya Metro, Bunda Ana Morinda panggilan akrabnya di sana. Tapi aku mau panggilnya Mbak Ana aja. Siap. Supaya berasa muda. Nah, 10 tahun terakhir belakangan, kiprah Mbak Ana ini luar biasa banget ya di Metro. Siapa yang nggak kenal Mbak Ana? Periode lalu beliau duduk sebagai ketua DPRD dan periode ini sebagai wakil ketua DPRD sejak wakil ketua DPRD ya Mbak ya? Iya betul. Kemudian sejak 2019 lalu. Nah, kita mau flashback sedikit nih Mbak. Awal mulai kita tertarik di dunia politik sampai akhirnya beberapa media menjuluki Mbak Ana sebagai Wonder Woman Kota Metro. Ya, saya tertarik untuk bergelut di organisasi sejak kecil banget, sejak SD. Kemudian terlibat dalam pergerakan mahasiswa ketika saya di ASM UBL, dan kemudian lanjut karena saya bekerja waktu itu saya belum masuk parpol meskipun sudah ada kesempatan di 99. Ada sahabat saya I Gusti Ngurah waktu itu sama-sama asisten dosen di UBL. Beliau masuk ke politik, tetapi saya memilih untuk bekerja di sebuah perusahaan swasta waktu itu di perbankan. Tapi masih terus bergerak sebagai aktivis dengan teman-teman sampai kemudian di 2005 saya sudah menikah. Waktu itu suami saya mendorong untuk masuk ke partai politik. Sahabat saya waktu itu mengantarkan saya, almarhum Dodi Sarun Tanjung, ke PDI Perjuangan. Kenapa PDIP untuk mengawali karir politiknya? PDI Perjuangan itu partai yang nasionalis, yang menurut saya paling mendekati hal-hal yang mengganggu idealisme di paradigma saya. Bagaimana kita menjaga kebudayaan, bagaimana kita mandiri secara ekonomi, bagaimana bangsa yang berdiri di atas Pancasila itu tidak sekedar kita hafal Pancasila yang 5 itu, tetapi bagaimana kemudian pendekatan-pendekatan kita kepada masyarakat, pemecahan-pemecahan masalah kita itu menggunakan ideologi Pancasila, berasaskan ideologi Pancasila. Kemudian ada pesan ibu saya sebelum meninggal, jika kau memang harus masuk ke dalam dunia yang menurutku menyenangkan, bantulah anak cucu Bung Karno. Dan saya tahu persis bahwa di sana ada Ibu Mega dan Mbak Puan yang anak cucu Bung Karno. Progresnya gimana? Cerita sedikit, sejauh ini kita sudah mendapatkan rekom dari parpol mana saja selain PDIP. Ya alhamdulillahirabbil alamin, saya sangat bersyukur pada Allah SWT atas support dari seluruh warga Metro, kemudian teman-teman komunitas yang bergerak dengan kita sepanjang tahun ini, bahkan mungkin sudah 1-2 tahun ini. Kemudian Nasdem memberikan kepercayaan kepada kita untuk Anna Fritz berlaga di 2020. Saya bersyukur pada Allah dan berterima kasih juga dengan keluarga besar Nasdem. Kami sudah berjumpa dengan ketua DPD Nasdem di Metro, juga sekretarisnya gitu kan. Bagi kami ini kekuatan yang sangat besar karena langsung di-hire oleh para pemimpinnya di sana. Cerita soal Kota Metro, Mbak. Iya. Menurut Mbak Ana, saat ini apa yang harus dibenahi? Kita Metro itu bersyukur karena memiliki pemimpin-pemimpin hebat di semua zaman. Ada Pak Moses Herman, kemudian ada Pak Lukman Hakim, ada kemudian Pak Pairin. Di semua zaman, di semua era, Metro itu
dipimpin oleh sumber daya manusia yang handal, leader-leader yang hebat. Tetapi kemudian kita harus lanjutkan ini. Kita hidup sudah di era 4.0, di banyak tempat sudah 5.2.0 di banyak negara. Kita hidup sudah di era di mana dunia tidak hanya yang kita injak di bumi, tetapi juga ada dunia lain yang sama besarnya, yaitu dunia maya. Hari ini kita diajak podcast. Padahal saya belajar FB aja belum genep, IG aja belum paham, Twitter aja masih takut salah jawab gitu. Dunia ini berkembang begitu cepat. Dan Anna Fritz ingin Metro yang mungil itu sebagai kota kecil yang seksi. Gampang aja ngukurnya, orang belum ke Lampung deh kalau belum ke Metro gitu. Apa yang akan kita buat di sana? Metro itu kota maju tetapi tetap green city. Kota yang majunya dilihat dari mana? Integrasi, terintegrated. Sistemnya tuh terintegrated, kemudian kotanya itu tidak hanya kita bangun dari tengah, tapi juga kita dari pinggiran. Anak-anak mudanya berkarya, mereka punya tempat untuk berkarya, mereka punya tempat untuk nongkrong. Perempuannya meningkatkan pendapatan keluarga, penguatan pangan dan meningkatkan pendapatan keluarga. Ini menurut Anna Fritz ini adalah ciri kota yang maju gitu. Tetap green, tetap keren, tetap jadi tempat persinggahan yang asik. Orang belum ke Metro kalau belum ngopi, belum ke Lampung kalau belum ngopi di Metro. Terus belum ke Lampung kalau kita belum event di Metro, belum belanja di Metro dan seterusnya. Ini luar biasa banget ya. Banyak sekali informasi yang saya dapatkan dari teman-teman di sana soal Mbak Anna ini. Nah, kemudian sebagai cawakot, visi misinya kan? Kita berharap Metro yang alhamdulillah hari ini berkat pemimpin-pemimpin terdahulu sudah menjadi kota yang cukup maju, diperhitungkan di Provinsi Lampung juga di nasional. Kita berharap Metro ke depan menjadi kota pendidikan yang unggul, cerdas, dan religius. Jadi prioritas itu adalah pendidikan. Yes, tetap karena 2006 juga kita tetap sebagai kota pendidikan. Kita nggak boleh keluar terlalu banyak, tetapi ada banyak hal mengenai pendidikan yang harus kita sesuaikan dengan zaman. Mantap. Bocoran sedikit. Kenapa Fritz yang jadi pilihan Mbak Anna untuk jadi wakil? Saya ngobrol dengan Mas Fritz itu sejak tahun yang lalu ya. Jadi sebelum kita ngobrol tentang pilkada, saya baca buku-bukunya Mas Fritz juga, kemudian ngobrol dengan Mas Fritz by WA waktu itu dia di Jepang. Metro itu kecil dan kita perlu ahli landscape. Seseorang yang bisa merencanakan Metro bukan hanya untuk 25 tahun ke depan, 50 tahun ke depan, 100 tahun ke depan. Penting buat kita merencanakan sebuah kota itu kalau di luar negeri itu untuk berabad-abad kemudian gitu. Nah ini kemudian kita punya konsep yang sama tentang Metro yang kecil ini harus dibuat seperti apa gitu. Kecil tapi harus seksi, kecil tapi harus narik orang untuk datang gitu. Kemudian kita punya konsep yang sama tentang tentang terintegrasinya sistem perkotaan maupun terintegrasinya sistem dalam hal IT misalnya. Kemudian kita juga punya konsep yang sama bagaimana mendorong perekonomian kota Metro yang tidak hanya berbasiskan konvensional tapi juga berbasiskan IT. Dan yang lebih penting pertanyaan saya ketika jumpa pertama dengan Mas Fritz secara langsung, saya cuma tanya, bagaimana pendapat Mas Fritz terhadap nasionalisme, terhadap keberagaman, budaya, agama yang ada di kota Metro. Dan jawaban beliau itu cuma satu kalimat, tapi saya nggak bongkar di sini. Yang satu kalimat itu membuat saya, oke, Mas Fritz. Jadi sebelum kita ngobrolin soal partai, sebelum kita ngobrolin soal koalisi, bagi saya pasangan untuk kita sama-sama membangun Metro itu harus sama dalam paradigma dan visi misi. Ya, artinya bukan karena infonya itu kawan lama, tapi bukan hanya karena kawan lama, tapi karena ada sesuatu di. Ya, of course. Teman lama saya banyak, Rio juga teman lama saya. Nah, di tengah pandemi ini Mbak, pergerakan kita ke depan seperti apa, Mbak? Dalam meyakinkan masyarakat Metro di Pilkada Desember mendatang. Infonya kampanye masanya itu dibatasi. Iya, betul. Jadi gini, politik bagi saya bukan hal yang bisa dilakukan sakjet saknyet atau dengan tiba-tiba.
rakyat Metro itu rakyat yang cerdas. Kami memang tidak punya sumber daya alam, tapi kami memiliki sumber daya manusia yang sangat kreatif dan sangat cerdas. Mereka tidak bisa menerima orang tiba-tiba datang dan kemudian tidak tahu apa-apa tentang Metro, kemudian bicara tentang Metro. Perjalanan politik yang Anna Fritz jalani ini sudah lebih dari, saya sendiri sudah 11 tahun. Fritz mengikuti kiprah ayahnya sebagai wali kota itu 2005, ayahnya sudah wakil wali kota. Kemudian 2 periode kemudian ayahnya memimpin. Sedikit banyak dia mempelajari itu dari ayahnya gitu. Jadi ini bukan yang kita secepat kilat ya. Jadi ketika Mbak COVID bagaimana kemudian sosialisasi di kota Metro, insya Allah Allah tahu yang paling baik untuk hambanya. Dan kita tuh gak pernah sosialisasi kampanye ini karena untuk pilkada. Hal-hal yang kita lakukan insya Allah niatnya karena Allah. Jadi hal-hal yang sudah dilakukan lebih dari 11 tahun ini oleh Anna Morinda, itu kita niatkan karena Allah. Hal-hal yang ingin kita lakukan ke depan juga niatnya karena Allah. Bila Allah ridho dan kemudian memberikan efek dari hal-hal yang kita lakukan itu, dengan kemudian menjadikan Anna Fritz sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah di kota Metro, bagi kita itu adalah karunia dan amanah yang harus dijalani. Sesantuy itu aja. Banyak sekali informasi yang saya dapat baik dari Metro soal Mbak Anna Morinda ini, baik dari teman-teman saya di sana. Terus dan Mbak Anna sudah sangat mengenali masyarakat Metro secara dalam gitu kan. Nah, tapi kabarnya Metro mahal. Metro mahalnya. Karena masih pragmatis, nggak cukup 50, 100 sampai 200 ribu katanya. Nah, itu satu kepala tuh kabarnya. Kabarnya. Gimana Mbak? Jadi gini, tadi saya bilang bahwa Metro itu memiliki sumber daya manusia yang sangat rasional, juga sangat cerdas. Kalau saya berpikir begini, politik tanpa operasional atau tanpa uang juga nonsens. Tapi uang bukan segala-galanya. Saya menjalani karir politik ini adalah periode ketiga. Dan saya tahu persis dalam pertempuran politik, banyak yang kemudian belum mendapatkan ridha Allah karena walaupun uangnya banyak, ditabur sangat banyak gitu ya. Sebaliknya saya dan teman-teman dari PDI Perjuangan itu tidak mengeluarkan uang yang terlalu banyak, tetapi kami bisa terus bertahan karena kepercayaan masyarakat dan Allah. Itu tadi bagi saya dan teman-teman, kami tidak memandang politik sebagai hal yang seketika, tetapi sebagai proses perjalanan yang panjang. Pada akhirnya bahwa tidak ada satu pertempuran pun yang tidak memerlukan logistik. Dan dalam setiap pertempuran kami sudah selalu bersiap untuk menyiapkan logistik. Tetapi itu bukan hal yang satu-satunya. Bagi kami seduluran, persahabatan, kegotong royongan, solid bergerak, satu rampak barisan, berderap bergerak bersama, itu jauh melebihi kebutuhan dari kebutuhan logistik kita. Jadi tidak khawatir karena uang bukanlah segalanya. Yes, uang kita perlukan, tapi itu bukan segala-gala. Berarti tidak perlu khawatir. Insyaallah, Allah tahu yang terbaik. Terlebih karena kan ya sebenarnya saya khawatir mau bilang bahwa di pilgub lalu itu disuplai banyak katanya halnya itu kan. Iya. Ya gitulah pandangan Mbak Anna itu uang bukan segalanya. Ya. Nah ini di tengah COVID, Mbak. Siap. Perkembangan COVID-19 di Metro saat ini seperti apa? Metro sudah mulai new normal. Kita sudah kembali dalam kehidupan aktivitas luar rumah, tetapi tetap dengan menggunakan masker, tetap dengan jaga jarak, mandi kalau pulang dan seterusnya dengan SOP kesehatan. Tapi kami sudah mulai kembali kepada kehidupan normal kami. Iya. Untuk new normal, penerapan new normal itu, terutama di dunia pendidikan, Mbak. Kira-kira hal apa saja yang harus diperhatikan? Ya, Metro mungkin masih akan beberapa waktu harus daring ya. Tetapi untuk Dinas Pendidikan Metro, saya kira kami memiliki kepala OPD yang sangat handal. Ibu Ria Andari itu orang lapangan. Beliau tahu persis bagaimana detail
dunia sekolah dan pendidikan di kota metro, saya kira dinas pendidikan sangat terpercaya dan kompeten untuk mengambil langkah-langkah itu. Oke. Dan untuk itu berarti saya lihat Mbak Ana ini udah sangat hafal dinas-dinasnya, orang-orangnya, si A, si B, semua itu udah sangat di luar kepala sekali ya Mbak. Jadi tidak ragu lah mungkin masyarakat metro untuk memilih Ana Fritz sebagai Amin, 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 amin. pesan untuk masyarakat metro agar menjadi pemilih cerdas. Metro itu punya kita dan kita adalah metro. Metro ke depan itu bergantung bagaimana kita. Kitalah yang menentukan nasib metro yang kita cintai ke depan. Kalau saya dan Fritz, kami itu hanya 2 anak muda yang siap membaktikan diri, bekerja semaksimal yang kami bisa, memiliki ide-ide yang akan kita sinergikan dengan masyarakat metro dalam jalur-jalur partisipasi yang lebih banyak dari yang ada zaman sekarang. Pesan saya, kami mohon doa, kami mohon support. Ana Fritz bukan apa-apa tanpa support dan doa dari seluruh warga metro. Amin ya Rabbal Alamin. Mbak, ini Cawo Ekam tepat hari Jumat ini adalah minggu kedua kami. Oh, Ya. oh, dan saya orang keberapa nih? Saya belum bisa cerita ini Mbak orang keberapa, tapi udah yang kesekian dan spesial dan istimewa untuk Yes, semoga sukses selalu teman-teman. Cawo Ekam, tanggapan untuk Cawo Ekam mengenai podcast, karena kalau Cawo Ekam ini sendiri udah berjalan lebih dari 1 tahun, tapi podcast dengan per segmen ini kita baru berjalan 2 minggu. Nah, tanggapan dan pesan untuk Cawo Ekam. Ya, saya senang banget dan thanks untuk Cawo Ekam yang udah undang saya di podcastnya teman-teman semua. Saya doakan semoga sukses. Ini keren banget. Jadi siapa yang akan bertahan dalam dunia yang destruktif luar biasa ini adalah orang-orang yang wise, bijaksana, orang-orang yang dengan santai pindah dunia seperti teman-teman di Cawo Ekam. Ya kalau memang kita harus berubah perilaku, memang dunia harus seperti ini. Zaman dulu orang naik kuda, restoran-restoran menyiapkan untuk ikat tali kuda. Tapi kemudian tercipta mobil, restoran depannya parkiran mobil. Saya kira hari ini ketika COVID, kita hanya harus membiasakan diri dalam beberapa hal kok. Dan Cawo Ekam keren banget, karena dengan santuy saja pindah dunia dari medsos yang satu kemudian ke podcast. Sukses selalu. Terima kasih untuk hadirnya Mbak Ana Molinda. Spesial buat kami hari ini dan antusias buat kami hari ini. Terima kedatangan Mbak Ana yang justru kemarin-kemarin mungkin kita berpikir Mbak Ana masih lama nih. Ternyata ada respon dan nggak nyangka hari ini Mbak Ana bisa hadir. Untuk anak-anak muda yang kreatif seperti teman-teman Cawo Ekam, sebisa mungkin saya selalu memberi waktu. Kenapa? Karena di tangan anak muda lah bangsa dan negara ini kedepannya akan tampak seperti apa, akan menjadi seperti apa. Di tangan manusia-manusia produktif anak muda lah Indonesia ini kelak akan menjadi lebih kuat dari hari ini. Maka kalau ada anak muda yang ngajakin kegiatan mereka, nongkrong bareng, podcast atau apa saja yang itu kreatif dan membangun, saya selalu siap insya Allah. Terima kasih banyak Mbak. Aku tuh kalau untuk apalagi narasumber itu perempuan ya, narasumber perempuan dan dia itu kiprahnya di dunia baik politik, pendidikan dan semuanya. Dia bukan hanya sebagai seorang wakil rakyat, tapi juga ibu rumah tangga, ngurus suami, ngurus anak, dan semuanya ngurus rakyat dan pemerintah dan masyarakat. Itu luar biasa sekali. Terima kasih Mbak Ana. Oke, sampai di sini podcast Cawo Ekam kali ini. Sampai bertemu lagi dalam segmen politik kami yang lain, yang dengan narasumber yang lain juga, yang menarik juga. Saya Putri pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.